都是误会。现在被囚禁在地，可这关我什么事？不要敬酒不吃。大王自诩知晓天下事，到的位置，甚至是万香楼这样这就是一个心腹大患。残留了一些他的记忆。不瞒你们，有名掌握着整个大陆的情报网，是一个神秘而强大的存在，视为眼中钉。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Village Battle Spirit episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-142. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 140. Kemarin Sinan bersama para tetua lainnya akan mencoba untuk membentuk sebuah formasi supaya bisa membantu Putri Huang mewarisi harta dari kaisar terdahulu. Sebenarnya ini sangatlah berbahaya karena dia bisa menentang kehendak langit. Jadi karena itulah para tetua berjuang begitu keras untuk mempertahankan pelindung di sana. Untungnya semua ini berjalan dengan sangat lancar, yang membuat Putri Huang berhasil mewarisi harta dari kaisar terdahulu. Sedangkan orang-orang dari aliansi dagang merasa begitu murka dengan pencapaian yang Duanxing atau Sinan dapatkan. Pasalnya karena ulah Duanxing lah rencana mereka dalam menguasai kekaisaran harus gagal total. Kembali ke Sinan sendiri, di mana Putri Huang memberikannya sebuah harta, yang mana hal ini seketika saja membuat gadis harta terkejut. Pasalnya itu bukanlah harta sembarangan. Benar saja hal tersebut langsung bereaksi pada tubuh Sinan. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita dibawa ke sebuah pasar di mana Sinan tengah berada di sana. Hingga dia pun dikejutkan dengan sebuah asap tebal yang seketika saja membawa dia masuk ke dalam tempat lain, di mana dia pun bertemu dengan nomor 5 dari Liga Sendau. Sinan penasaran apakah mereka itu memang selalu tertutup. Lebih baik dia mengatakan apa yang dia inginkan dan jangan malu-malu. Bagi nomor 5, sangatlah sulit baginya untuk bertemu dengan Sinan. Terlebih lagi, jalan tadi dipenuhi oleh banyak orang. Jadi inilah satu-satunya cara agar dia bisa bertemu dengannya. Nomor 5 mengetahui kalau Sinan baru saja mengalami peningkatan ranah. Berdasarkan dari apa yang dia lihat saat ini, sepertinya itu memang benar adanya. Karena setidaknya Sinan tidak jauh lebih kuat darinya. Berhubung Sinan menanyakan tujuannya kemari, jadi dia pun memberitahunya sebuah undangan supaya dia dapat menjadi tetua kehormatan dari aliansi Sengdao. Kedua setelah Meng dan memiliki posisi yang cukup tinggi. Hanya saja Sinan ingat betul kalau aliansi telah menganggap dirinya sebagai buronan yang disamakan dengan Sinan. Lantas mengapa aliansi ingin melakukan hal tersebut? Apakah dia ingin menenangkan hatinya? Nomor 5 tidaklah membenarkan hal itu karena bagaimanapun mereka tidak menganggapnya seperti Sinan. Selain itu, mereka juga telah mendapatkan pria gemuk yang sebelumnya masuk ke aliansi pertemuan pedagang dan ia merupakan teman Sinan. Saat ini, pria tersebut telah dipenjara dan disiksa di ruang bawah tanah mereka. Jadi, nomor 5 tidaklah terkejut jika nantinya Sinan datang kemari. Sinan yang tengah menyamar menjadi Duanxing tidak terlalu peduli dengan berita ini, karena semua itu tidak ada hubungan dengannya. Jika tetua aliansi memang berniat mengajaknya bergabung, maka seharusnya ialah yang datang menghadap dirinya. Teknik nomor 5 pun dah mudah Sinan patahkan, dan sebelum pergi dia menitipkan sebuah pesan kepadanya. 万人之上，我们近日查出都是误会，现在被囚禁在地，可这关我什么事？ 不要敬酒不吃。 Sinan berpindah ke sisi lain, tepatnya ke sisi Jiang Bilan, di mana Sinan membutuhkan bantuan darinya. Sedangkan di sisi lain, Putri Huang telah memberikan tugas kepada Yu. Ia tahu Sinan adalah mantan rekannya, namun sekarang dia akan mengutusnya dan Miao Xin untuk melakukan tugas secara diam-diam. Ia juga memberikan satu peringatan kepada mereka. Jangan biarkan emosi menguasai diri mereka dan malah mengungkapkan identitas asli mereka kepada aliansi Sengdao.
Berpindah ke aliansi Sendao, di mana penolakan Sinan atau Duansing telah diberitahu. Berhubung mereka masih yakin Duansing adalah Sinan, maka ia pasti datang kemari untuk menyelamatkan temannya. Tapi ketua mereka meminta untuk tidak terlalu percaya diri. Pasalnya mereka tahu betul kalau Raja Pedagang tahu segalanya di dunia ini. Namun rahasia Papirinu Yuan malah jatuh ke tangan Sinan. Ia juga mengingatkan siapa kepala penjaga Wan Xiang. Ketuanya meminta mereka untuk berhati-hati karena jika reputasi aliansi Sendao terus tercoreng, maka ini akan mengecewakan dirinya. Terlebih lagi kekuatan Wang Xiaolu telah bangkit secara diam-diam. Mereka harus menyelidiki hal ini secara menyeluruh, karena itu merupakan ancaman serius. 大王自诩知晓天下事道的位置，甚至是万香楼这样一，这就是一个心腹大患。 Tapi sesaat kemudian dia pun mendapatkan laporan kalau pria gemuk yang mereka tangkap telah diculik. Bahkan harta gubernur sudah habis dikosongkan, yang mana ini tentu saja membuat ketua aliansi menjadi begitu marah, pasalnya para penjaga tidaklah becus. Ia pun menanyakan di manakah jimat rahasia, yang ternyata telah diambil dan kini mereka kehilangan jejak dari orang yang mengambil semua harta. Mendengar hal itu membuat tetua aliansi murka dan langsung menghabisi bawahannya. Dia pun meyakini kalau semua ini adalah ulah dari Sinan. Sinan berpindah kepada Sinan yang berhasil membawa si Makong keluar dari aliansi Sendao. Bagi Jiang Bilan, kemungkinan ada seseorang yang diam-diam telah membantu mereka. Pasalnya semua yang mereka lakukan berjalan dengan lancar. Si Makong tidaklah terlalu peduli akan hal itu, karena yang penting dirinya berhasil selamat dan mendapatkan kompensasi yang begitu banyak dari aliansi dagang. Sinan memintanya untuk tetap tenang dulu karena mereka harus kembali ke Kemponik. Si Makong penasaran ada berapa banyak harta ajaib yang berhasil mereka bawa kembali. Dia bahkan sudah membayangkan wajah marah dari orang-orang aliansi Sendao. Si Makong juga berterima kasih atas bantuan Jiang Bilan. Selain itu mereka telah mendapatkan banyak harta, namun Jiang Bilan hanya mengingatkan satu saja. Ia penasaran apakah ini sudah lebih daripada cukup. Jiang Bilan memberitahu meskipun jiwa dari Kaisar Dunia Bawah sudah tiada, namun dirinya masih dapat merasakan kenangan tentang hal buruk yang dia miliki. Bahkan dalam ingatannya, Sang Dangmeng tidak sekotor dan sekeji yang sekarang. Dia merupakan sosok yang misterius dan juga kuat. Tapi Tianji yang lebih tua mulai mencemooh urusan duniawi dan mengendalikan jaringan di berbagai benua, yang mengakibatkan ia tidaklah takut kepada siapapun. Akibat hal itu, kepribadiannya mulai berubah, yang mana dia awalnya yang sosok lemah lembut berubah menjadi seseorang yang mengerikan, yang juga dikenal sebagai Kaisar Dunia Bawah. Tianji yang lebih tua pun mundur ke Tianji Dao, dan tidak ada lagi kejadian lebih lanjut dari yang sebelumnya terjadi. 残留了一些他的记忆。不瞒你们，有名掌握着整个大陆的情报网，是一个神秘而强大的存地视为眼中钉。 Aliansi Sendao memang dalam kesulitan, tapi tidaklah sulit bagi mereka untuk bangkit. Terlebih lagi tempat itu merupakan di mana Jiang Bilan dibesarkan. Selain tempat tersebut, ia tidaklah memiliki tujuan lain. Bisa dikatakan Jiang Bilan ingin mencoba menemukan jati dirinya yang sebenarnya. Ia memberikan kunci untuk membuka jalan rahasia surgawi. Mungkin ini adalah kunci untuk mengurung Sang Dangmeng juga. Si Makong yang memiliki nasib hampir sama dengan Jiang Bilan memutuskan untuk meminta Sinan agar menemani Jiang Bilan pergi ke Tianjin Dao, sebab ia tidak ingin menghalangi perjalanan mereka. Selain itu, Dao Zhang yang Sinan berikan bisa membantunya untuk tidak terlihat. Jadi ia pasti akan baik-baik saja. Si Makong juga memberikan senjata ajaibnya agar dapat membantu mereka melarikan diri dengan baik. Ia menyerahkan semua ini kepada mereka agar dunia bisa menjadi lebih baik lagi. Sinan sama sekali tidaklah bisa membantah perkataan si Makong. Dia pun segera membawa Jiang Bilan untuk pergi melakukan perjalanan, karena mereka berdua akan pergi ke Tianjin Dao. 让我说话，我总是插不上嘴。 Nah, sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.